Shalom, kebenaran hari ini tanggal 31 Juli 2023 bertema pemenuhan janji Tuhan. Banyak mahasiswa sekolah Alkitab berdoa, Tuhan, pakailah aku, sambil melirik pendeta besar yang punya gedung gereja besar. Tuhan, pakailah aku, sambil melirik pendeta yang mobilnya bagus. Tuhan, pakailah aku, sambil melihat pendeta yang khotbah di gedung-gedung besar dan dieluk-elukkan. Dasarnya karena apa? Karena dia mau menjadi orang yang terkemuka. Matius pasal 20 ayat 26 berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Orang yang sudah bertumbuh dewasa, yang sudah mengalahkan kedagingan, mengalahkan egoisme, maka dia masuk tahap berpihak pada Tuhan. Di tingkat ini baru Tuhan lengkapi dia dengan apapun. Ini tingkat orang yang berpihak pada Tuhan. Jangankan uangnya, nyawanya pun dia persembahkan. Tapi ironis, jangankan nyawanya, perasaannya pun dia tidak mau mempersembahkan. Makanya kalau kita diproses dari menit ke menit, dari jam ke jam, terimalah proses itu karena merupakan bagian dari jalan untuk menjadi orang yang dipercayai Tuhan. Maka untuk orang Kristen yang belum dewasa, kita bertanya, apakah Anda percaya Tuhan? Apakah Anda percaya Yesus menderita untuk keselamatan manusia? Tapi kalau sudah dewasa, pertanyaannya begini, apakah Anda bisa dipercayai Tuhan? Dan apakah Anda sudah menderita untuk Dia? Tuhan tahu kedalaman hati kita. Kalau kita tidak dewasa, maka jika kita diberkati, kita sombong, menindas orang. Maka syukur kalau kita menghadapi kesulitan. Daripada tidak punya kesulitan, tubuh sehat, uang banyak berlimpah, keluarga sejahtera, tapi kita bablas masuk neraka. Kalau kita memusingkan pekerjaan Tuhan, kita tidak perlu pusing dengan diri sendiri. Allah yang akan menggarap dan mengurus hidup kita. Sekecil apapun, Tuhan bisa menjadikan kita sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang dibuat sia-sia. Kita tidak akan pernah pensiun sampai jantung kita berhenti berdetak. Selama kita masih punya napas, kita harus berguna untuk pekerjaan Tuhan. Maka karakter kita harus diperbaiki terus. Tuhan mau menjadikan kita instrumennya. Kalau kita memiliki keagungan karakter, keagungan mental seperti Yesus, sehingga bisa dipercaya Tuhan. Dan apapun yang kita miliki, memberkati pekerjaan Tuhan. Sampai hidup kita menjadikan pekerjaan Tuhan, baru kita menjadi perwira tinggi kerajaan Allah. Tuhan siapkan porsi kemuliaan itu tiada tara, tapi juga porsi penderitaan. Tapi porsi penderitaan ini tidak bisa kita pikul kalau tidak dewasa. Menyangkal diri, memikul salib itu mutlak. Memikul salib adalah penderitaan yang kita pikul demi pekerjaan Tuhan. Maka jangan kita jadi orang miskin di kekekalan, karena kita tidak membawa persembahan apapun. Kita tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kita masih sibuk dengan diri sendiri. Kita harus berubah. Jadi langkah pertama, bangun pagi berdoa. Karena di situ Tuhan akan koreksi, periksa kita. Tapi heran, orang sibuk dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu jadi persoalan. Periksa hidup kita, mulut kita, perkataan kita, sikap dan perbuatan kita, itu dulu. Tidak usah muluk-muluk. Setiap kita punya persoalan, tapi percayalah, Tuhan pasti tolong. Kalau kita punya hati benar, kedewasaan rohani kita bertambah, Tuhan pasti tolong. Supaya kita berguna, jangan ragukan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih berbelas kasihan, memberi kita kesempatan bertobat dan berubah. Dan sekarang kita berusaha untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Tuhan tidak mungkin tidak memakai kita kalau hidup kita lurus. Jangan jahat,
Ampunilah orang yang bersalah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bermurah hatilah terhadap orang susah, pikullah beban atas orang-orang yang memang dipercayakan untuk kita pikul bebannya. Allah akan pertemukan kita dengan Lazarus yang berdiri di depan pintu rumah. Ingat, tidak pernah ada orang menjadi miskin karena menopang orang lain. Allah menandai dan Allah merasakan apa yang kita lakukan untuk orang-orang itu. Allah sendiri yang merasakan. Bodoh kalau kita tidak melakukan. Jangan buat hidup kita sia-sia. Kita masih punya kesempatan. Jangan menengok ke belakang dan berkata, seandainya. Tidak usah. Yang sudah terjadi, terjadi. Temukan tempat kita untuk melayani Tuhan. Sadarilah bahwa kita ini istimewa. Dia adalah singa dari Yehuda. Dia Allah yang perkasa. Bertumbuhlah dewasa. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup, yang tidak pernah bisa dibuka. Kita akan melihat pemenuhan janji Tuhan, kalau kita juga memenuhi apa yang seharusnya kita lakukan. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.